Ini adalah limbah nuklir, sisa proses dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Limbah ini mengandung zat radioaktif yang sangat berbahaya karena terus memancarkan radiasi. Oleh karena itu, limbah ini harus diisolasi secara ketat dan disimpan di fasilitas khusus agar tidak membahayakan manusia dan lingkungan. Tapi pertanyaannya, bagaimana sebenarnya limbah ini dihasilkan? Dan apa yang membuat zat ini begitu berbahaya? Untuk menghasilkan listrik, pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan bahan bakar khusus, yaitu uranium U-235 yang sudah diperkaya. Uranium ini ditempatkan di dalam inti reaktor yang dirancang khusus untuk menahan tekanan dan suhu tinggi. Ketika neutron dilepaskan untuk menabrak atom pada uranium U-235, menyebabkan inti tersebut terbelah dan melepaskan neutron baru sehingga menabrak satu sama lainnya. Inilah yang disebut reaksi berantai. Reaksi ini melepaskan energi panas dalam jumlah yang sangat besar. Panas tersebut digunakan untuk mendidihkan air. Air yang mendidih menghasilkan uap panas bertekanan tinggi yang diarahkan untuk menggerakkan turbin. Dan ketika turbin berputar, generator yang terhubung dengannya menghasilkan listrik. Setelah digunakan selama sekitar 5 hingga 6 tahun, kandungan uranium U-235 dalam bahan bakar reaktor akan berkurang secara signifikan. Reaksi berantai pun mulai melemah dan bahan bakar tidak lagi efisien untuk menghasilkan energi. Pada titik ini, bahan tersebut dikategorikan sebagai limbah radioaktif tingkat tinggi. Limbah ini sebagian besar masih mengandung uranium U-238 sekitar 95%, plutonium U-239 hasil reaksi transmutasi sekitar 1%, serta sisanya produk fisi dan aktinida minor. Sebagian uranium U-238 masih bisa diperkaya kembali menjadi uranium U-235 untuk digunakan ulang. Namun plutonium U-239 digunakan sebagai bahan senjata nuklir atau bom atom, menjadikannya sangat sensitif secara geopolitik dan keamanan. Adapun produk fisi adalah pecahan inti atom yang terbentuk dari proses pembelahan uranium U-235. Mereka adalah unsur baru yang biasanya tidak stabil dan tetap memancarkan radiasi bahkan setelah reaktor dimatikan. Radiasi ini sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena saat reaksi fisi berlangsung, inti-inti uranium terpecah dan membentuk produk-produk dengan neutron berlebih. Inti-inti ini tidak stabil dan menjadi radioaktif. Dalam upaya mencapai kestabilan, mereka melepaskan partikel dan energi dalam bentuk radiasi. Proses peluruhan ini tidak berhenti meskipun bahan bakar telah dikeluarkan dari reaktor. Itulah sebabnya, limbah bahan bakar bekas tetap memancarkan radiasi dan sangat berbahaya bagi manusia serta lingkungan. Jenis-jenis radiasi nuklir yang dihasilkan oleh peluruhan ini meliputi radiasi alfa, radiasi beta, radiasi gamma. Ketiga radiasi ini sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan karena semuanya adalah bentuk radiasi pengion, yaitu jenis radiasi yang cukup kuat untuk merusak struktur sel, DNA, dan molekul penting dalam tubuh makhluk hidup. Radiasi juga tidak hanya berbahaya bagi manusia, tetapi juga sangat membahayakan lingkungan. Beberapa dampak radiasi terhadap lingkungan menyebabkan tumbuhan dapat mengalami mutasi genetik, pertumbuhan yang tidak normal, atau bahkan gagal tumbuh. Bahkan menyebabkan hewan kecil seperti serangga dan ikan berisiko mati massal atau lahir dengan cacat genetik. Yang lebih mengkhawatirkan, dampak ini tidak langsung terlihat. Efek biologis dari paparan radiasi seringkali muncul bertahun-tahun kemudian, menjadikannya ancaman jangka panjang bagi kesehatan ekosistem dan keberlanjutan hidup. Salah satu solusi paling aman untuk menangani limbah ini adalah metode yang dikenal dengan Deep Geological Disposal. Proses ini dimulai dengan mengeluarkan bahan bakar bekas dari inti reaktor, lalu memindahkannya ke dalam kolam pendingin khusus yang berisi air ultramurni. Kolam ini memiliki dua fungsi utama, menurunkan suhu dari panas peluruhan yang masih terus dihasilkan, serta berfungsi sebagai pelindung alami dari radiasi, sehingga memungkinkan penanganan yang aman bagi manusia. Meskipun reaktor telah dimatikan, produk fisi dalam bahan bakar bekas tetap mengalami peluruhan radioaktif, menghasilkan panas dan radiasi dalam jumlah besar. Tanpa pendinginan yang tepat, bahan ini dapat mengalami kebocoran radiasi yang membahayakan lingkungan.
Setelah beberapa tahun, ketika suhu dan intensitas radiasi mulai menurun, bahan bakar bekas akan dipisahkan berdasarkan tingkat radioaktivitasnya. Untuk material dengan tingkat radiasi tinggi, penanganan dilakukan dalam fasilitas khusus bernama hot cell, ruangan tertutup berlapis pelindung tebal, yang memungkinkan operator bekerja dari luar menggunakan lengan mekanik untuk menghindari paparan langsung. Sementara itu, material dengan tingkat radiasi lebih rendah diproses dalam glove box, ruang kerja tertutup yang dilengkapi sarung tangan terintegrasi, memungkinkan penanganan manual tanpa membahayakan operator. Setelah itu, limbah radioaktif dipindahkan ke fasilitas penyimpanan kering melalui proses yang disebut enkapsulasi. Dalam tahap ini, limbah dibungkus secara rapat ke dalam kapsul logam khusus yang tahan panas dan korosi, agar radiasi dan zat berbahaya tidak menyebar bahkan selama ribuan tahun ke depan. Kapsul-kapsul ini kemudian dikemas dalam drum pelindung dan dilakukan pengecekan ulang. Selanjutnya dikirim ke fasilitas Deep Geological Disposal. Di sini, limbah akan dikubur ratusan meter di bawah tanah, di dalam formasi geologi yang sangat stabil dan tidak aktif secara tektonik. Lokasi penyimpanan ini dirancang dengan sistem keamanan berlapis untuk mengisolasi limbah radioaktif selama puluhan ribu tahun, sehingga tidak membahayakan generasi mendatang. Fasilitas ini biasanya dijaga secara ketat oleh otoritas nasional, termasuk militer, untuk mencegah akses tidak sah dan menjamin keselamatan jangka panjang.